Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Eh, saya nggak bisa ngomong apa-apa nih di malam hari ini, di sore ya, bukan malam ya. Saya masih belum pulang kantor ya Mbak ya. Posisi saya masih ada di kantornya Koko Thomas. Kena ngapain Miss? Ya nggak ngapa-ngapain sih, karena pulang juga nggak ada siapa-siapa ya. Pulang kan masih pulang juga sendirian di rumah. Jadi saya memutuskan posisi masih ada di kantor sampai sekarang ya. Jadi habis ini kita sambil ngobrol-ngobrol di sini lebih bebas lagi ngobrolnya. Kok serasa basah ya saya. Jadi terima kasih sekali ya teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Dan untuk pengetahuan kalian, mbaknya yang semalam kita pulangkan sudah pulang Indonesia, sudah nyampe di Indonesia, sudah dijemput sama PT-nya, dan majikannya hari ini kesini menandatanganin Din Ngokuan Hai. Jadi banyak yang nanyain kenapa Miss Yuni tega sekali nih memperlakukan mbaknya seperti itu. Ya saya paham sih kenapa kalian merasa bahwa kenapa Miss Yuni tidak memberikan dia kesempatan, kenapa Miss Yuni tidak membiarkan dia untuk memperbaiki diri. Sebenarnya Miss Yuni memberikan kesempatan itu buat dia. Seandainya waktu itu dia mengakui salah atau tidak salah kita bisa ketahui dari berjalannya waktu. Bisa jadi juga mbak-mbak yang ada di boarding house itu memfitnah dia. Seharusnya dia membuat keadaan menjadi tenang dulu dan meminta maaf. Maka saya akan memaafkan dia. Seandainya bilang, iya Miss saya salah. Di awal saya telepon, bukannya dia berbahasa Mandarin. Terus habis itu dia tidak mengatakan, iya saya salah, saya minta maaf. Jadi sebenarnya kenapa Miss Yuni tega? Itu karena keadaan Mbak. Keadaan kalian yang memaksa. Inilah yang selalu saya katakan bahwa rezeki itu, kesempatan itu diberikan. Rezeki itu punya kalian, tapi tergantung apakah kalian bisa memanfaatkan rezeki tersebut. Itu berpulang lagi pada kalian. Jika kalian tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, maka kesempatan itu akan hilang. Kenapa teman-temannya, jika itu adalah teman baiknya, saya tidak mempermasalahkan dia beli baju. Masalah terbesarnya bukan masalah beli baju. Saya katakan bukan masalah beli baju. Tapi pulang malam dan ngajak orang ke boarding house, itu yang salah. Ya. Saya tidak ingin ya. Saya tidak ingin ini belum terjadi. Saya antisipasi. Kalian pastinya dengar dong banyak agent-agent yang posting anaknya hilang. Saya cuma ingin mempertegas bahwa ini adalah Hong Kong. Ini bukan Malaysia, ini bukan Singapura, ini bukan Taiwan. Saya cuma ingin mempertegas bahwa ini adalah Hong Kong. Jika kamu macam-macam, itu adalah konsekuensinya. Jadi kalau kalian bilang kenapa nggak kasihan? Duh, lebih kasihan saya Mbak. Lebih kasihan orang Indonesia kalau sampai ini terbawa kemana-mana. Bisa dipahami ya? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Bayangin berapa banyak anak yang akhirnya keluar. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Saya nanya sama kalian yang sudah pakarnya Hong Kong. Kalian di Hong Kong punya nomor berapa? Apakah nomor kalian ada 3? Sementara mbaknya ini ada 3 SIM card. Saya nanya ini, saya selama di Hong Kong itu cuma punya nomor 1. Saya punya nomor 1 lagi itu karena keluarga. Karena saya sudah nggak punya nomor privasi lagi. Nomor saya itu dari dulu 1 Mbak, 56281044. Cuman 1 itu aja. Dia baru nyampe Hong Kong sudah punya 3 SIM card. Jadi kalian boleh menyalahkan saya. Kenapa Miss Yuni tidak memberikan dia kesempatan? Tapi seharusnya kalian juga nanya, kenapa dia tidak memberikan kesempatan pada dirinya sendiri? Kenapa dia tidak memberikan kesempatan pada dirinya sendiri? Kenapa dia tidak main cantik? Kenapa saya bilang main cantik? Kenapa kamu tidak masuk majikan dulu? Masuk majikan dulu, baru kamu bergaya. Mungkin saya nggak akan semarah itu. Benar nggak teman-teman? Jadi
saya nggak akan semarah itu, karena bagi saya kamu baru 2 hari di Hongkong. 1 hari medikal, 1 hari penentuan dan dijemput majikan hari ini. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa menunggu? Saya kira itu dia tuh lugu. Saya menganggap bahwa teman-temannya yang ada di boarding house itu memfitnah dia. Anggap aja teman-temannya yang di boarding house itu memfitnah dia. Harusnya kan dia harus antisipasi toh. Sementara teman-temannya, inilah kalau kalian bergaul sama teman yang salah. Jika itu adalah teman yang benar, saudara yang benar, mereka akan mengingatkan, kamu masih baru ya. Nanti bajunya tak belikan nanti kalau sudah masuk majikan. Wong dia tiap minggu libur kok. Hari ini dijemput, besok libur loh dia. Hari ini dijemput, dia itu besok libur. Kenapa dia tidak mau main cantik? Bener gak saya ngomong kayak gini teman-teman? Harusnya dia masuk majikan dulu 1 bulan, 2 bulan. Terserah kamu mau kabur, bukan tanggung jawab saya. Terlalu cepat dia. Dan teman-temannya juga harusnya mengingatkan pada tujuannya. Kenapa kalian tidak ingat saat kalian ada di PT 11 bulan? Kenapa kalian tidak ingat saat meminta saya? Lah kalau dipikir Mbak, saya tidak memberikan kesempatan pada diri saya sendiri. Saya harus kehilangan uang yang begitu banyak. Perlu kalian tahu, boleh saya tunjukkan resipnya. Tiket dia harga 5.600 lebih. Setara 12 juta Mbak. Agen mana yang mau membelikan tiket sebesar itu? Saya nggak pulang Mbak, soalnya nggak ada orang di rumah. Saya mendingan di kantor bisa live bareng sama kalian. Jadi sekali lagi buat kalian, jika kalian merasa bahwa kalian itu sultan, kalau kalian merasa keluarga kalian itu kaya, atau kalian niatnya kesini kurang baik, kalian kalau masuk di PT saya, kalau kalian masuk di agen saya, salah lawan loh. Saya akan salah lawan loh Mbak. Jadi saya selalu mengingat, saya akan membantu kalian mati-matian. Saya akan membantu kalian mati-matian. Tapi jika kalian main-main dengan saya juga bisa main cantik dengan kalian. Saya juga bisa main cantik dengan kalian. Karena saya merasa bahwa sangat malu sekali ya. Majikannya ke sini. Hacan kukuju ya. Saya kembalikan utuh uangnya ke majikan. Tidak saya potong 1 sen pun. Dan saya tunjukkan sama majikan harga tiketnya. Majikan, hacan ya yimcong wo. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ini adalah perhatian khusus. Jadi tidak semua agen itu mementingkan uang. Karena saya selalu ajarkan pada kalian semua, pada anak kalian, pada anak-anak saya. Golek jeneng, ojo golek jenang. Karena jenang ikut jeneng. Jadi ini adalah pengertiannya adalah cari nama baik. Cari nama baik, jaga nama baik. Jangan hanya cari harta, jangan hanya cari penghasilan. Lebih baik memulangkan 1 orang salah daripada nama agensi hancur. Terima kasih Mbak dukungannya. Yang namanya mahal nggak bisa dibeli. Yang namanya mahal nggak bisa dibeli. Dicintai boleh ya. Saya selalu ini akun aslinya ya, akun asli Mbak. Soalnya akun saya jeleput semua. Jadi setiap followernya banyak hilang. Setiap follower banyak kena ban. Betul Mbak, itu suatu contoh. Nah, ini yang punya pikiran positif ya. Dengan cara saya mempertegas keadaan, saya ingin memberikan pelajaran bagi teman-teman yang di luar sana. Cari musuh, cari lawannya yang kurang tepat. Saya ono telepon masuk, tangkat ya. Halo. Halo, malam nih. Selamat malam, kenapa Mbak?